Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifda Selvita Nur Cahya, mahasiswa STKIP PGRI Sumeneb, program studi PGSD kelas B. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas UTS mata kuliah pendidikan karakter, yaitu hasil wawancara mengenai pendidikan karakter. Adapun narasumber yang saya wawancarai yaitu Ibu Sri Handayani SPD yang beralamat di Jalan Sumur Kembang nomor 14 RT 11 RW 1 Dusun Lisun Kalianget Timur, Kecamatan Kalianget. Ibu Sri Handayani SPD merupakan wali siswa dari Diva Swangga, siswa SD Integral Lukman Al-Hakim, Sumeneb. Baiklah, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Pada saat pembelajaran daring dan belajar dari rumah, apa masih penting orang tua mengajarkan pendidikan karakter secara langsung? Beliau menjawab, iya, masih penting orang tua mengajarkan pendidikan karakter secara langsung pada saat pembelajaran daring dan belajar di rumah. Dengan adanya pembelajaran daring, peningkatan kognitif dan psikomotorik anak masih dapat teratasi. Akan tetapi, peningkatan afektif pendidikan karakter anak melalui pembelajaran daring masih belum didapatkan. Maksud beliau di sini, pada saat pembelajaran daring, aspek pengetahuan dan gerak koordinasi jasmani anak masih selalu ada solusi. Namun untuk aspek emosional dan pendidikan karakter masih sulit didapatkan. Kemudian pertanyaan yang kedua, mengapa pendidikan karakter masih diperlukan pada saat belajar dari rumah? Beliau pun menjawab, karena pada saat belajar dari rumah, interaksi anak dan guru hanya sebatas pembelajaran yang diberikan melalui pembelajaran virtual. Sehingga pendidikan karakter anak kurang didapatkan melalui pembelajaran daring. Oleh karena itu, orang tua mempunyai peran yang sangat penting dalam meningkatkan afektif atau aspek emosional anak dan pendidikan karakter anak pada masa pandemi COVID-19 ini. Karena orang tua mempunyai waktu yang lebih banyak berinteraksi dengan anak di rumah. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga. Kapan pendidikan karakter dibutuhkan oleh anak? Jawaban beliau yaitu pendidikan karakter dibutuhkan oleh anak sejak usia dini. Jika pendidikan karakter sudah diajarkan pada anak sejak usia dini, akan mudah tertanam di dalam jiwanya, sehingga akan menjadi kebiasaan dalam perilaku kehidupan sehari-hari hingga dewasa. Lalu, saya menanyakan pertanyaan yang keempat. Ketika di rumah, di manakah ibu mendidik karakter anak? Beliau menjawab, ketika di rumah, saya mendidik karakter anak di mana saja. Misalnya di meja makan, ketika makan bersama sekeluarga. Kita didik cara makan yang baik, yaitu makan yang beretika. Di ruang keluarga, di saat santai sambil bercerita, kita selipkan pendidikan karakter pada anak. Di ruang tamu, di serambi atau di teras rumah, serta di tempat-tempat yang lain di rumah yang pantas dan memungkinkan. Kemudian lanjut ke pertanyaan yang kelima. Bagaimana strategi ibu dalam mendidik karakter anak usia SD atau MI selama pembelajaran daring akibat virus COVID-19 ini berlangsung? Beliau menjawab, strategi yang saya terapkan dalam mendidik karakter anak usia SD selama pembelajaran daring akibat pandemi COVID-19 yaitu dengan memberikan pengetahuan yang mengajarkan nilai-nilai etika dengan memberikan keteladanan langsung kepada anak. Hal ini dimulai dari pembiasaan-pembiasaan kecil yang memberikan dampak positif terhadap perkembangan karakter anak. Selain itu, juga meluangkan waktu untuk menemani anak belajar pada saat daring, mengajak anak berdiskusi ringan terhadap materi yang belum dipahami dari penjelasan guru, tidak langsung menghakimi anak ketika melakukan kesalahan,
Bisa saja kesalahan yang dilakukan anak karena anak ingin mendapat perhatian yang lebih dari orang tua. Oke, langsung saja kita lanjut ke pertanyaan yang keenam, yaitu mengenai saran dan masukan tentang pendidikan di masa yang akan datang. Ketika saya menanyakan hal ini, narasumber memberikan jawaban yang cukup panjang dengan pandangan yang luas, sehingga saya mengambil poin-poin penting atau kesimpulan dari jawaban beliau. Yang pertama, agar pendidikan sukses kelak di masa yang akan datang, pendidikan harus mempunyai strategi serta visi dan misi atau tujuan yang jelas dan maju sesuai perkembangan zaman, namun tetap mengedepankan budaya atau nilai-nilai kehidupan. Yang kedua, pendidikan tidak hanya terkait ilmu pengetahuan, tetapi pendidikan aspek lain juga perlu dipersiapkan. Pendidikan yang dimaksud berupa pendidikan karakter dan nilai budaya bangsa Indonesia. Yang ketiga, pendidikan hendaknya menanamkan dan menekankan sinergitas atau hubungan kuat 3 aspek, yaitu karakter atau moral, budaya, dan agama. Yang keempat, pelaksanaan sistem pendidikan tetap berpadu dengan 3 pusat pendidikan atau yang biasa disebut tripusat pendidikan, yaitu pendidikan keluarga, pendidikan sekolah, dan pendidikan dari lingkungan masyarakat. Hal tersebut perlu dimaksimalkan guna mencapai tujuan pendidikan serta demi kemajuan bangsa dan negara. Selanjutnya, sudah selesai. Demikian hasil wawancara saya dengan Ibu Sri Handayani SPD, wali siswa dari Diva Swangga, siswa SD Integral Lukman Al-Hakim, Sumeneb. Berikut saya tunjukkan bukti fisik atau dokumentasi ketika saya melakukan wawancara. Demikian presentasi saya memenuhi tugas mata kuliah pendidikan karakter dengan dosen pengampu Bapak M. Ridwan MPD. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Semoga hasil wawancara ini bermanfaat bagi kita, khususnya bagi para pelaku pendidikan dan wali siswa serta para mahasiswa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.